Sejak AI naik daun, aku dan kabaranku Billy makin jarang ngobrol. Kita malah lebih sering curhat ke ChatGPT tentang masalah apapun itu. Bahkan aku sempat minta tips gimana cara jadi Sigma Boy ke ChatGPT dan jawabannya memuaskan. AI bisa ngasih kita jawaban apapun, bahkan dari hal yang penting sampai yang nggak penting kayak gimana cara balikan sama mantan atau cara jatuh cinta sama orang yang salah. Tapi yang bikin aku penasaran, apakah AI bisa membuat keputusan besar dalam hidup di bidang artistik? Kalau AI jadi pelukis, web design, penulis cerita, mungkin udah biasa lah ya. Tapi gimana kalau AI jadi sutradara film? Jadi misi kita hari ini adalah membuat film yang full disutradarain sama AI. Tujuannya untuk membuktikan apakah AI sudah bisa menggantikan otak manusia atau enggak. Perkenalkan, director cepat. Tugas dia bakal jadi pengarah kita, Arthur dan Billy, untuk membuat film. Peraturannya, semua keputusan harus dari director cepat dan kita nggak boleh bantah sama sekali. Bagus enggaknya kalian yang nentuin sendiri nanti. Skripnya langsung kita tanya ke director cepat aja. Ayo, tenang apa ya nanya? Biar dia aja yang ngatur ya. Yang penting gini sih, di rumah terus cuman 2 aktor doang. Kalau bisa kita doang yang mainnya supaya nggak ribet. Terus mikirnya ceritanya tentang ini. Yang penting harus tentang pengen buat action sih. Gila, kalau action dibuat sama AI gimana ya? Koreografinya berarti juga dari dia. Nah, kalau koreografi mungkin gampang lantar, bisa diatur. Ayo, langsung gus. Kita mulai dengan membuat skrip yang dibuat bareng sama director cepet. Oke, ini skripnya kita tinggal masukin ke final draft ya. Dan inilah dia sinopsis singkatnya. Seorang hitman yang dimainkan oleh Billy tiba-tiba disuruh ke suatu taman buat membunuh orang random yang ternyata saudara kembarnya sendiri. Ini for the first time in our life ya, bikin film yang full dari AI. Gila. Nggak sih, tapi aktornya kan nggak ya. Tapi the head of ya tetap AI. Loh ya, headnya kan memang director sama ini. Ya, seolah-olah kayak scriptwriter sama direkturnya AI. Ini kan action. Berarti kita harus latihan koreografi kali ya. Yuk, latihan koreografi dulu ya. Yuk, let's go. Sekarang kita mau latihan koreografi buat action scene ya. Cuman bingung. Di sini. Ya, belum pernah ya. Kita coba cek di sini dulu ya. Ayo. Kayak gini ya. Coba. Bisa nggak? Bukan, kebalik. Ke kiri. Rasa. Nanti kita lakuin adegannya di luar, ya kan? Ceritanya kamu nanti diikat ini di sini di bawah. Terus jatuh. Terus dipukul lagi. Bukan gitu. Sakit. Hati-hati. Nah, tak tendang kamu. Loh, ya benar ya? Gitu ya? Jadi kamu soal mundur ya gitu? Yes. Hati-hati loh, hati-hati ya. Aman. A few moments later. Oke, ini kita sudah print skripnya. Kita harus langsung ganti baju. Ayo, ganti baju apa? Kamu ganti baju kayak hitman gitu. Jadi pakai kemeja. Kamera udah, lighting udah, dan semuanya sudah siap. Dan tiba-tiba ini apa? Ini apa ya? Bentar, ini apa ya? Apa? Halo, director cepet. Hel, ada yang bisa saya sutradarain lagi hari ini, Arthur? Loh, bisa gitu tak? Kamu berarti bisa ngomong sama kita? Tentu saja, Arthur. Bersama Pak Steven Singh Casting. Ada yang mau diarahin lagi nih? Hah? Ngomong? Kita bahas proyek film keren selanjutnya. Jadi kamu ngedirect kita ya? Bantuin ngedirect kita ya? Siap, Arthur. Aku akan bantu dari breakdown teknis, blocking angle kamera sampai feel adegannya. Bisa kita bahas cara delivery dialog, choreography action, atau mood yang harus ditampilkan. Pre-produksi, casting, atau udah mulai syuting. Oh, sekarang kita lagi di tahap pre-production ya. Jadi sudah ganti baju, kita lagi nata lighting. Kalau kalian lagi nata lighting, pastiin dulu mood adegan yang mau dicapai. Aku bantu arahinnya ya. Oke, kita baru sadar kalau ternyata ChatGPT ini bisa diajak ngobrol kayak manusia biasa, nggak cuma chattingan. Jadinya kita langsung menggunakan fitur itu supaya lebih enak directingnya. Mulai hari ini namamu director cepet dan kamu akan menyutradarain film pendek yang bakal kita buat. Baik, Pak. Siap menjadi direktur jepret. Apa rencana untuk film pendeknya? Kamu bakal ngedirect semua hal dari semua filmnya, oke? Dari lighting, dari compositing dan kawan-kawan, oke ya? Siap, Pak Sutradara. Loh. Kita atur semua dari lighting sampai compositing. Oke, Ada ya. konsep khusus yang sudah dipikirkan? Ya udah, pokoknya ya udah kita mulai dari lighting ya. Nanti, ini ternyata juga ada fitur kameranya. Jadi dia bisa ngatur dia mau dari mana angle-nya dan lightingnya mau kayak gimana. Lihat. Oh iya ya? Gila ya? Kan juga. AI makin lama makin ngawur ya. Lihat. Bisa gantiin director dong? Ya bisa lah. Di sini oke nggak? Kayaknya bagus, cahaya alaminya cukup masuk dan bisa menambah suasana. Lihat cahaya. Iya. Oke, siap Pak Direktur cepet ya. Siap, Pak. Kita atur lighting dari sudut itu, lalu kita lihat hasilnya. Pak Sutradara, ini gimana angle-nya? Angle-nya sudah pas, Pak Sutradara. Sedikit turunkan kamera, bisa menambah dimensi. Untuk exposure-nya apakah aman? Exposure-nya sudah cukup baik. Jika ada highlight yang berlebihan, bisa sedikit dikurangi intensitas cahayanya. Nah ini. Oh ya, siap. Ini kita kurangin ya intensitas cahayanya. Nih, lightingnya kira-kira dari mana? Bagusnya. Kita mau bikin konsepnya siluet atau mau bikin konsepnya gimana? Kalau ingin konsep siluet, sumber cahaya bisa dari belakang subjek. Kalau ingin terlihat lebih dramatis, pencahayaan dari samping akan lebih baik. Kita mulai melanjutkan syuting dengan arahan direktur cepet, tapi tiba-tiba dia nggak ngejawab pertanyaan kita sama sekali. Pak Sutradara, apakah angle-nya sudah bagus?
ngomong Cina itu. Waktu juga terus berjalan, matahari juga mulai terbenam. Akhirnya kita tetap melanjutin dengan konsep yang ya sebenarnya juga udah dibuat sama director cepet juga sih. Di shot-shot berikutnya juga sama, director cepet menjawab pertanyaan yang tidak ditanya sama sekali. Lagi Bagus. Hah? Belum bagus Pak. Ini belum saya apa? Ya kita mengalami tantangan ini berkali-kali ya. Pas lagi syuting kita juga jadi molor 1 jam. Soalnya jawabannya ngaco dan apa ya, lama gitu. Gimana gitu Pak Sud? Aman nggak? Udah bagus? Udah cukup? Sama-sama Pak Sutradara. Kita mulai mengambil shot ke arah teropong. Di sini kita melakukan beberapa cheating supaya filmnya lebih keren. Pakai fog machine tapi manual, yaitu dari Pods. Lagi dikit. Siap. 1, 2, 3. Cheating kedua. Ini kan terlalu gelap nih. Tet shadownya. Nih. Shadow banget kan? Begitu kita kasih ini. Tet ya? Beda kan? Kayak kertas. Buat nge-punch tujuannya. Pak Saudara, kita lanjutkan. Oh, bro. Sulit ya? Ini beneran sulit kalau misalnya pakai ChatGPT untuk menyutradarai kita ya. Masih belum, masih jauh. Tapi at least semua konsep dari dia kan? Ya, at least dari situ. Kita lanjut menyelesaikan beberapa shot di rumah dan lanjut shot di taman depan rumah kita. Kita melakukan banyak hal aneh kayak makan sosis dingin, diganggu bocil pas lagi syuting. Tapi masalah tiba lagi. Kita sama sekali nggak menghiraukan adanya director cepet. Director cepet tidak digunakan sama sekali untuk mengarahkan kita karena begitu nggak pakai wifi, lambatnya itu minta ampun. Jadi selama cuman 4 jam syuting terus tiba-tiba ChatGPT-nya error dan mati. Iya. Jadi baru awal-awal aja kita syuting terus error ChatGPT. Ya, harus. Jadi kita tidak didirect oleh ChatGPT, cuman konsepnya aja yang dari ChatGPT. Konsep directingnya dari ChatGPT, cuman kita manusiakan, maksudnya kita arahin. Ya pokoknya lagi. Tapi nggak apa-apa, kan semua konsep directing sudah kita siapkan bareng director cepet ya. Kita selesai syuting di taman dan masalah datang kembali. Kita lupa menggunakan properti obat karena kita fokus ngejar matahari. Tapi ya udahlah, kita take di hari berikutnya ya. Dan hari ini adalah saatnya untuk shoot action scene. Kita mulai ngatur blocking lagi dan lakuin beberapa adegan berbau kehidupan. Tapi masalah datang kembali. Respon director cepet nggak nyambung sama sekali. Bisa minta tolong bukain fitur video nggak? Sama-sama Arthur. We're at Nepal to check legacy. Aduh, ini Since pastiin filmin FM cinematic. Dan fog machine kita rusak. Jujur aja syutingan kali ini kayak keras sedikit gitu ya. Dulu kita pernah ngalamin hal yang sama sih waktu kuliah film. Kayak tiba-tiba masalah dateng aja gitu. Dan mau nggak mau kita harus lanjut shoot tanpa fog machine. Kita akhirnya lanjut melakukan beberapa adegan yang menurut kita paling seru ya. ini yang paling susah ya. Action scene. Setelah 1 jam kita shoot, akhirnya masuk ke tahap reshoot 2 shot di luar ya. Yang ngambil shot yang lupa kemarin yaitu shot obat. Dan sekarang adalah tahap editing. Oke, sekarang kita mulai lanjut ke editing ya. Kita langsung ngomong sama director cepet. Halo, jadi kita lanjutin ke editing ya sekarang ya. Oke, jadi lo mau lanjut ke bagian editing nih? Lo pengen konsep editingnya lebih ke chaotic jump cuts ala Ryan Tran? Atau yang lebih cinematic tapi tetap fast-paced? Ya, jadi sebenarnya aku tuh sering nanya ke ChatGPT gimana cara editing kayak rendahan biar seru gitu kan. Padahal kan itu bukan film gitu kan, ini YouTube gitu. Jadi dua hal yang berbeda gitu. Jadi kita brief dari awal kan. Halo director cepet, kamu adalah director film yang bakal nyutradarain kita semua. Kita bakal jadi kru buat kamu. Jadi kamu yang ngarahin kita semua. Dan sekarang adalah di tahap editing. Tolong arahkan gaya editingnya seperti apa, oke ya? Tentu, di tahap editing, pastikan alur ceritanya tetap kuat dan konsisten. Fokus pada ritme dan transisi yang halus antara adegan. Kamu juga bisa tambahkan elemen visual atau efek suara untuk memperkuat emosi di beberapa momen. Semangat ya! Oke, siap. Untuk editing kali ini seru banget ya karena ada dikit action scene ya. Lumayan fresh ya buat pembuatan film kali ini ya. Soalnya jarang banget ya kita membuat film action ya. Setelah itu kita melakukan color grading dan tentu saja musik scoring ya. Oke, untuk musik scoring ini kita mulai dengan kalau action berarti harus lebih menggambarkan ketegangan sama menggambarkan kayak deg-degan gitu ya. Halo director cepet. Halo, iya, ada yang bisa dibantu? Untuk musik scoringnya kita mikirnya pakai musiknya itu lebih ke arah plaki-plaki synth gitu ya, yang kayak ini. Dengerin ya. Oke, plaki synth bisa memberikan nuansa yang ringan dan misterius. Pastikan tempo dan nada sesuai dengan mood adegan. Oke. Nah di sini aku tambahin drum dikit ya, biar lebih perkusi ya, bukan drum maksudnya. Lebih ke perkusi. Halo director cepet. Halo, ada yang bisa aku bantu lagi? Ini semua musik scoring selesai, editing selesai. Coba kira-kira sudah masuk gak ke moodnya dari filmnya? Baik, mari kita lihat hasil akhirnya. Pastikan musiknya mendukung mood film dan alur ceritanya. Jika semuanya sudah sesuai, kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya. Semangat! Oke, ini ya dengarkan ya. Siap, mari kita mulai. Seseorang bilang Aku dengar nama dan metode. Felix Santoso. Dia seorang crypto advisor gagal. Bagaimana? Dan
buat orang kehilangan uang karena dia. Oke, metode. Jangan pakai senjata. Gimana musiknya apakah sudah cukup oke untuk mendukung moodnya dari filmnya? Musiknya sudah cukup oke dan mendukung mood film. Ya, di sini kita belajar kalau AI masih banyak kekurangan, nggak bisa 100% gantiin otak manusia ya. Membantu sih sangat membantu. Cuman mungkin untuk awalnya doang ya, untuk pre-production itu sangat membantu. Tapi begitu masuk ke production yang digerakkan sama manusia, wah itu lamanya minta ampun ya. Kadang-kadang jawabannya nggak nyambung, kadang-kadang terlalu lama, kadang-kadang juga nggak menjawab pertanyaan kita gitu ya. Untuk scripting mungkin lumayan membantu, cuman beberapa juga harus diganti-ganti supaya lebih humanize ya. Tapi sebenarnya poin video ini bukan di sana, melainkan apakah AI bisa menggantikan manusia di masa depan? Apakah AI bakal jadi pedang bermata dua bagi manusia di masa depan? Itu yang lebih bahaya. Hasil film kita mungkin 50% masih dipegang manusia, tapi ini baru tahun keempat AI naik tahun. Bagaimana dengan 10 tahun lagi? Hei kalian para Gen Alpha, kalian harus terus belajar dan terus berjuang supaya kalianlah yang mengontrol AI, bukan AI yang mengontrol kalian. Bagi yang mau nonton filmnya, langsung aja klik di sini.